Dari Gunung Ronggo, kami melanjutkan perjalanan lagi menelusuri Desa Ngembal, Kecamatan Wajak, Malang. Informasi yang menyatakan tentang sebuah monumen desa bernama Tugu Semar dengan ukuran cukup besar, membuat kami penasaran, sehingga mengarahkan tujuan ke tempat itu. Sosok Semar, bagi masyarakat Jawa adalah sosok fenomenal yang sangat dikenal masyarakat terutama dalam dunia pewayangan, sebagai tokoh pengasuh para ksatria, bersama dengan 3 tokoh lainnya, yakni Gareng, Petruk dan Bagong. Keempat tokoh ini, akrab dipanggil dengan sebutan Punakawan. Keberadaan patung Semar, banyak kita temukan di beberapa kota di Jawa Tengah, seperti Solo, Karanganyar, Imogiri dan lain-lain. Namun, jarang ditemukan di wilayah Jawa Timur, sehingga keberadaan Tugu Semar ini memicu rasa penasaran kami. Saat tiba di tempat yang diberi nama Tugu Semar yakni di Desa Ngembal, Wajak, Malang, kami melihat patung Semar tidak berdiri sendiri. Terdapat 2 buah patung. Patung Semar dan sebuah patung pohon yang bolong di tengah dan di dalamnya terdapat patung seseorang berambut panjang yang tengah bersemedi. Kedua patung ini berada di sebuah perempatan jalan. Menurut warga setempat, sebelum dibangun Tugu Semar ini, di tempat ini berdiri kokoh sebuah pohon beringin. Namun, karena banyak yang menggunakan tempat ini untuk mencari togel dan lain-lain, maka dengan terpaksa pohon beringin ini ditebang oleh warga. Sebagai gantinya dibuatkanlah sebuah monumen yang diberi nama Tugu Semar. Tentunya, bentuk dan sosok patung tersebut dipilih dan dipertimbangkan terlebih dahulu dengan matang, sebelum dibuat. Selain itu, ada kenangan apa atau pesan moral apa di balik pembuatan Tugu Semar ini? Kami penasaran. Tentunya, Anda juga penasaran bukan? Sehingga muncul banyak pertanyaan di benak kami. Siapakah sosok berambut gondrong ini? Mengapa tokoh Semar? Dan, apa hubungan keduanya? Lalu, apa hubungannya dengan Ronggo Warsito? Kalau dipikir sendiri, pasti akan memakan waktu cukup lama sehingga kepala menjadi pusing. Lebih baik, tonton video ini sampai habis agar mengetahui jawabannya. Jangan lupa, yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Lalu beri komentar, like dan share agar channel ini terus berkembang. Sebelumnya, kita simak terlebih dahulu asal-usul dan sejarah Desa Ngembal. Mengutip dari Wikipedia, sebelum menjadi satu desa, wilayah ini adalah hutan belantara yang sangat angker sehingga jarang dikunjungi orang. Saking angkernya, dalam bahasa Jawa disebut, hutan, gung liwang liwung, jalmo moro jalmo mati, yang artinya makhluk hidup baik manusia, hewan ataupun jin, apabila memasuki daerah ini akan mati. Konon, ketika pohon-pohon di hutan ini ditebang, sore hari ditebang, keesokan harinya tumbuh lagi seperti sedia kala. Begitu juga sebaliknya, pagi ditebang maka sore harinya akan ada lagi. Dalam bahasa Jawa dikatakan, isuk ditebang sore embalik, sore ditebang isuk embalik. Sehingga ketika wilayah ini menjadi satu desa diberi nama, Ngembal, yang artinya kembali atau embalik. Lalu, muncullah seseorang bernama Mbah Rakidin. Sosok Mbah Rakidin ini berambut panjang dan gimbal sehingga disebut Mbah Gimbal. Beliau dikenal sakti mandraguna. Salah satu kesaktian yang pernah disaksikan anak cucunya adalah dapat memikul keranjang berisi air dan tidak tumpah sedikit pun. Mbah Rakidin inilah yang menjadi tokoh bedah kerawang wilayah ini. Hutan yang tadinya angker, sejak kedatangan Mbah Gimbal ini menjadi ramah terhadap makhluk hidup sehingga dapat dijadikan hunian. Selanjutnya, adik Mbah Rakidin yang bernama Mbah Ahmad Cahyo menyusul lalu menetap di desa ini hingga akhir hayatnya, dan dimakamkan di punden Desa Ngembal. Sementara, Mbah Rakidin melanjutkan pengembaraannya lalu bertapa di bawah pohon cembirit di Dusun Baran, Wajak dan menetap di sana serta meninggal di Wajak. Namun, beberapa orang menyatakan pernah bertemu dan sempat berguru kepada seseorang yang mirip Mbah Rakidin, di tempat lain di wilayah Gunung Semeru, dengan nama Mbah Dipo. Apakah benar? Mbah Gimbal memang penuh misteri. Dan, patung Tugu Semar ini merupakan penghormatan terhadap Mbah Rakidin dan ajaran-ajarannya.
Selain asal nama seperti di atas, desa ini bernama Ngembal, lebih dekat dengan kata gimbal, yang berasal dari kata gimbal, atau rambut panjang yang tidak terawat. Pada masa lalu, terutama di Jawa, rambut gimbal merupakan tren spiritual sehingga banyak pelaku-pelaku spiritual yang memanjangkan rambutnya, tapi jarang melakukan perawatan sehingga akhirnya menjadi gimbal. Di dataran tinggi Dieng, anak yang terlahir berambut gimbal dianggap sebagai anugerah dewa, sehingga untuk memotong rambutnya dibutuhkan ritual tertentu. Sosok patung di dalam pohon berlubang itu dipanggil Mbah Gimbal oleh masyarakat setempat. Banyak versi tentang siapa sebenarnya sosok Mbah Gimbal. Dan, banyak orang yang bermabut gondrong dan gimbal mengaku sebagai sosok mbah misterius ini. Berita tentang kesaktian Mbah Gimbal menyebar ke berbagai daerah sehingga banyak orang yang ingin berguru atau ngangsu kauruh kepadanya. Menurut salah seorang pelaku spiritual yang pernah berguru kepada beliau, Mbah Gimbal ini adalah seorang putra mahkota yang tidak mau menjadi seorang raja. Lanjutnya lagi, Mbah Gimbal ini juga merupakan seorang guru dari Pangeran Diponegoro. Dalam catatan sejarah, sosok pangeran yang tidak mau menjadi raja ini terjadi pada era kerajaan Pajang dengan rajanya bernama Sultan Hadiwijaya atau lebih dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir. Dan, putra mahkota itu adalah Pangeran Benowo yang memilih kehidupan rakyat biasa dan suka mengembara ke berbagai daerah. Diperkirakan, di lereng Gunung Semeru inilah, Pangeran Benowo bermukim dengan sebutan Mbah Gimbal, Mbah Rakidin atau Mbah Dipo. Namun, perkiraan itu meleset. Karena di Kendal, Jawa Tengah ditemukan jejak Pangeran Benowo yang bergelar Syekh Abdul Halim. Selain itu, di Kerajaan Surabaya, juga ditemukan petilasan sekaligus area pemakaman Benowo. Belum lagi di Jombang atau di tempat lain. Maka, misteri siapa sebenarnya Mbah Gimbal masih belum terkuak hingga sekarang. Pandangan tentang sosok Semar ini beraneka ragam. Sedangkan bagi penganut tauhid atau orang Jawa yang memegang falsafah, Manunggaling Kawula Gusti, sosok Semar ini hanyalah satu simbol yang mengarahkan pada Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan semesta alam. Jelas, Tuhan tidak berbentuk. Namun, dalam sosok patung Semar ini banyak terdapat simbol-simbol yang mengarah kepada Tuhan. Seperti sosok Semar ini digambarkan seorang laki-laki tapi memiliki payudara seperti perempuan. Tangannya menunjuk ke depan dan satunya disembunyikan di belakang serta wajahnya mendongak ke atas. Itu semua adalah simbol-simbol yang harus kita cari sendiri melalui guru yang berhak dan mumpuni. Apa hubungan Semar dan Mbah Gimbal? Pangeran Benowo atau Mbah Gimbal sudah merasuk agama Islam. Namun, beliau adalah cucu dari Ki Ageng Pengging, sahabat dari Syekh Siti Jenar yang menganut faham Manunggaling Kawula Gusti. Persahabatan antara Ki Ageng Pengging dengan Syekh Siti Jenar karena keduanya memiliki pandangan yang sama tentang Tuhan Pencipta alam. Dan, dalam pengembaraannya, Mbah Gimbal telah menemukan jati dirinya, mengenal dan menyatu sehingga disimbolkan seperti pohon dan dirinya. Selain itu, kedekatannya dengan Sang Maha Pencipta disimbolkan dengan adanya patung Semar. Itu pendapat dari beberapa narasumber yang kami temui. Lalu apa hubungannya dengan Ronggowarsito? Dalam catatan biografi Ronggowarsito disebut jika ayahnya bernama Mas Pajang Swara, putra dari Yasadipura II, berasal dari Kesultanan Pajang. Dan, merupakan keturunan ke-10 dari Sultan Pajang. Sedangkan ibunya, keturunan ke-12 dari Sultan Trenggono, Raja Kesultanan Demak. Jika dirunut ke belakang, maka terdapat hubungan antara Ronggowarsito dengan Mbah Gimbal, atau Mbah Dipo atau Pangeran Benowo, sang putra mahkota Pajang. Sehingga, perjalanan Ronggowarsito di Malang, salah satunya adalah menemui leluhurnya yang berada di kawasan Semeru yaitu Mbah Gimbal.